Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah konsep, jenis-jenis, tujuan dan sistematika makalah. Perkenalkan, nama saya Gina Junal Mulia sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nur Ali Ardiansyah, Asif, dan Rifan Fauzi. Adapun rangkaian kegiatan pada kali ini yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, sebagai pembuka marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Saudara Nur Ali Ardiansyah sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat kali ini kita sama-sama akan sedikit menjelaskan makalah yang kami buat dan sedikit mempresentasikan makalah tentang konsep, jenis-jenis, tujuan, dan sistematika makalah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dadang Sunandar. Oke teman-teman, sebelumnya kami memiliki tujuan tersendiri dalam pembuatan makalah ini, yaitu pokok pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu tentang memahami pengertian suatu makalah, kemudian memahami tentang konsep dan ciri dari makalah, kemudian mengetahui jenis-jenis makalah, serta poin keempat memahami sistematika makalah. Langsung saja teman-teman, marilah kita sama-sama menuju pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian makalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah makalah, yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Dan yang kedua diartikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan menurut WJS Purwadiwanta pada tahun 1994 mengatakan makalah sebagai uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Dan itulah merupakan pengertian tentang makalah. Untuk lebih jelasnya silakan bisa dilihat dari makalah yang telah kami kirim di grup WA dan platform. Untuk selanjutnya yaitu tentang konsep dan ciri-ciri makalah. Dan yang pertama yaitu ciri-ciri makalah terlebih dahulu. Yang pertama, makalah merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Kemudian fungsinya untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah, serta untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Dan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis makalah. Makalah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jenis induktif, merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tentang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu makalah deduktif, merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Kemudian yang ketiga yaitu makalah campuran. Apa itu makalah campuran? Makalah campuran merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan makalah deduktif. Jadi makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan
dengan data-data yang empiris. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pembuatan makalah. Sebelum melaksanakan pembuatan makalah tentunya kita harus mengetahui tahapan-tahapan dalam pembuatan suatu makalah. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan ini dilakukan untuk mencari berbagai sumber-sumber data yang akan kita jelaskan pada makalah yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, tahapan penulisan, yaitu tahapan pembuatan makalah yang sesuai dengan data-data yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu proses pemeriksaan. Pemeriksaan ditujukan untuk apa? Untuk mengevaluasi isi makalah yang kita buat, apakah telah benar data tulisnya, telah benar isi-isinya, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya yaitu poin terakhir yang akan kami bahas, yaitu tentang sistematika pembuatan suatu makalah. Secara garis besar, makalah terdiri dari 3 poin penting yang harus ada dalam proses pembuatan makalah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan yaitu sedikit penjelasan yang memuat tentang persoalan-persoalan isi makalah yang akan kita bahas. Tahapan yang kedua dalam sistematika pembuatan makalah yaitu pembahasan makalah. Pembahasan makalah merupakan pokok dari makalah yang akan dibuat. Pembahasan makalah berisi tentang berupa uraian-uraian yang relevan dengan ruang lingkup yang ada dalam makalah dan masalah yang kita. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan bab terakhir dari makalah yang berisi penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan teman-teman serta dosen yang kami hormati, begitulah mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang kesalahan dalam proses presentasi ini. Mohon dimaklum dan dimaafkan. Tentunya kami mengharapkan saran kritikan yang membangun untuk perkembangan kedepannya proses pembelajaran yang akan kita hadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.